Saat ini stres menjadi hal yang wajar bagi kita semua, berbagai kalangan. Dari pelajar sampai pengajar, dari buruh, petani ataupun para pengusaha, bahkan dari yang tidak punya harta maupun yang banyak harta, semua pasti pernah merasakan stres. Dengan berbagai alasan, stres ini bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Stres ini jika dibiarkan akan menimbulkan gangguan mental. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk bisa mengatasinya dengan cara yang tepat. Nah, pada video kali ini MBS Healthy akan membahas bagaimana cara mengatasi stres dengan mekanisme coping. Meskipun stres dan rasa cemas dalam kehidupan sehari-hari saat ini merupakan hal yang wajar, tapi jika sahabat tidak memiliki kemampuan untuk melakukan mekanisme coping, lama-kelamaan stres dapat menyebabkan gangguan mental dan berdampak buruk pada keseharian. Ayo sahabat kita mengenal apa itu mekanisme coping. Mekanisme coping adalah strategi yang bisa sahabat lakukan dalam menghadapi situasi yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Setiap orang, termasuk sahabat, pasti pernah merasa stres akibat berbagai hal yang terjadi dalam hidup. Tidak hanya kejadian kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam karir, keguguran, atau meninggalnya orang tersayang saja yang dapat menjadi penyebab stres. Bahkan, kejadian yang seringkali dianggap sebagai hal yang positif, seperti menikah, memiliki anak, atau membeli rumah baru, juga dapat menjadi pemicu sahabat merasa stres. Strategi mekanisme coping tersebut sangat bermanfaat untuk membantu sahabat mengatur perasaan emosional yang muncul akibat situasi penyebab stres tersebut. Sebagai contoh, amarah, rasa sedih, kesepian, rasa cemas, hingga depresi. Dengan menggunakan strategi ini, sahabat bisa mengontrol hati, pikiran, dan perasaan sahabat agar tidak mengalami gangguan psikologis yang lebih parah lagi. Hal ini termasuk kemampuan dalam memegang teguh nilai atau kepercayaan, kemampuan mengatasi masalah, bersosialisasi, menjaga kesehatan, dan juga kemampuan dalam menjaga komitmen. Mekanisme coping juga dapat sahabat lihat sebagai suatu kemampuan menghadapi stres untuk tetap terus maju mencapai tujuan hidup. Kondisi kesehatan mental seseorang pada umumnya terpengaruh oleh 3 faktor utama yaitu 1. Faktor genetik. 2. Faktor pemicu stres dari lingkungan sekitar. 3. Kemampuan melakukan mekanisme coping dalam menghadapi stres. Faktor genetik dan pemicu stres, termasuk hal yang cenderung tidak bisa sahabat kendalikan. Akan tetapi, mekanisme coping merupakan suatu kemampuan yang dapat sahabat pelajari dan terapkan. Tujuannya tentu saja untuk menjaga kesehatan mental. Mekanisme coping bisa sahabat lakukan dengan mengurangi stres terlebih dahulu. Sebagai contoh, mengalihkan perhatian sejenak dengan bersantai atau melakukan aktivitas yang lain. Saat stres telah berkurang, sahabat akan menjadi lebih mudah untuk berpikir jernih, sehingga sahabat mampu mengatasi masalah dengan lebih efektif. Selain itu, banyak masalah mental yang akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan sosial. Dengan demikian, memiliki kemampuan mengatasi masalah juga sangat bermanfaat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat stres. Strategi coping setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung kepribadian masing-masing serta jenis dan sumber stresnya. Namun umumnya, ahli psikologi membedakan strategi coping ke dalam 2 kategori utama, yaitu strategi emotion focus coping dan problem focus coping, termasuk mekanisme coping yang fokus pada kondisi emosional sahabat. Caranya yakni dengan mengurangi respons emosi negatif dari suatu kondisi penyebab stres, misalnya merasa malu, cemas, takut, berduka, dan frustasi. Strategi yang satu ini merupakan satu-satunya cara menerapkan kemampuan coping ketika sumber stres tak bisa sahabat kendalikan. Emotion focus coping bisa sahabat lakukan dengan cara mengalihkan fokus dan perhatian dari sumber masalah. Sebagai contoh, curhat atau menuliskan tentang masalah yang dihadapinya, meditasi, ataupun dengan berdoa. Namun terkadang, strategi emotion focus coping justru membuat sahabat cenderung menunda-nunda untuk mengatasi sumber masalahnya. Inilah yang membuat strategi ini merupakan cara yang kurang efektif dalam menyelesaikan masalah jangka panjang. Strategi ini juga justru berbahaya ketika masalah yang sahabat hadapi memerlukan penanganan segera. Sebagai contohnya, pengobatan dini penyakit kronis dan masalah finansial. Selain itu, strategi emotion focus coping juga dapat bersifat destruktif atau justru menambah masalah dan stres. Ini bisa terjadi ketika sahabat jadi mengalami ketergantungan terhadap teknik pengalihan yang tidak sehat seperti menggunakan obat-obatan terlarang, konsumsi alkohol berlebih,
merokok karena alasan stres, hingga menghabiskan waktu terlalu lama untuk bermain game atau menonton televisi. Strategi selanjutnya yaitu problem focus coping. Daripada strategi coping sebelumnya, strategi yang satu ini merupakan strategi coping terbaik. Metode ini tidak hanya fokus pada tingkat stres, tetapi juga akar masalah dari stres tersebut. Ini artinya, sahabat bisa mengatasi stres sekaligus pemicunya menggunakan mekanisme coping yang satu ini. Hanya saja, strategi ini belum tentu bisa sahabat terapkan dalam semua situasi. Cara ini sebenarnya paling efektif untuk mengatasi sumber stres yang berasal dari pekerjaan atau tekanan saat sedang mencapai suatu tujuan. Sementara itu, stres karena kehilangan seseorang yang sahabat sayangi, atau depresi karena suatu hal yang tak bisa diubah, hanya bisa sahabat atasi dengan strategi emotion focus coping. Dalam menerapkan mekanisme coping yang satu ini, ada 3 hal penting yang harus sahabat perhatikan yaitu, kemampuan pemecahan masalah, manajemen waktu yang baik, dan adanya dukungan sosial dari orang sekitar. Meskipun strategi yang satu ini sangat efektif, tidak semua orang dapat menerapkan metode ini sehingga membutuhkan latihan dalam penerapannya. Kepribadian optimis juga menjadi faktor penting dalam menerapkan metode ini. Pasalnya, dalam mengatasi masalah perlu keyakinan diri sendiri untuk menilai dan menimbang apakah situasi tersebut dapat sahabat kendalikan. Ini artinya, dalam memilih strategi coping, sahabat harus tahu terlebih dahulu masalah apa yang sedang terjadi dan strategi mana yang lebih baik dalam mengatasi pemicu stres tersebut. Pada video ini MBS Healthy juga akan memberikan tips dalam melatih kemampuan menerapkan mekanisme coping. Efektivitas suatu mekanisme coping dipengaruhi oleh jenis masalah yang sedang sahabat hadapi. Tetapi ada sejumlah cara agar sahabat dapat mengatasi masalah dengan efisien. Dan ini tipsnya. 1. Berpikir lebih positif. Misalnya dengan memandang suatu masalah sebagai kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman baru. 2. Berusaha tenang dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya dengan menarik napas dan menenangkan diri sebelum membuat keputusan. 3. Belajar menerima diri sendiri dan orang lain, karena tidak ada orang yang sempurna. 4. Belajar dari kesalahan, agar sahabat tidak mengulanginya lagi dan menjadi orang yang lebih baik. 5. Berusaha objektif terhadap masalah yang sedang terjadi. 6. Jalin hubungan baik dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan sosial saat memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Demikianlah video kali ini tentang mekanisme coping untuk menghindari gangguan mental akibat stres. Semoga sahabat bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam MBS Healthy. Sehat pikiran, jiwa dan raga. Jangan lupa subscribe, like and share video ini ke seluruh keluarga dan sahabat sekalian agar kita semua mendapat manfaatnya. Wassalam.